Hello, kembali lagi di Deadwoods Daily, channelnya pengangguran agar semakin semangat rebahan. Video kali ini spesial, kenapa? Yaitu karena untuk tribut 500 subscriber. Thank you yang sudah tekan tanda merahnya. Di trip kali ini kita akan membahas objek wisata yang paling terkenal di Jawa Tengah, yaitu objek wisata Guci. Kita akan bahas asal-usul nama, geografis, lokasi, alamat, dan lain-lain. Langsung saja, check this out. Menurut artikel dosen wisata, asal-usul dan sejarah nama objek wisata Guci dan mitos yang tersimpan di objek wisata tersebut berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kenapa? Yuk. Selain syiar agama Islam, konon gua sumber air panas di tempat tersebut merupakan daerah kekuasaan Dayang Nyai Roro Kidul yang bernama Nyai Rantesari yang berwujud naga dan bertugas menjaga daerah utara Gunung Slamet. Guci adalah nama sebuah objek wisata yang berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Wisata air panas ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat awet muda. Wow! Terletak di bagian utara kaki Gunung Slamet di ketinggian sekitar 1050 meter dari permukaan laut. Objek wisata ini memiliki luas sekitar 210 hektar. Dari kota Slawi berjarak sekitar 30 km dan dari kota Tegal berjarak sekitar 40 km. Oke, sejarah dan mitos Desa Guci. Asal-usul namanya. Sejarah objek wisata Guci erat kaitannya dengan kisah Raden Aryo Wiryo, seorang bangsawan dari Keraton Demak Bintoro yang menjadi utusan Keraton Mataram untuk berangkat ke Cirebon. Konon, nama Guci bermula dari konflik perang saudara di lingkungan Keraton Demak Bintoro. Keadaan tersebut membuat Raden Aryo Wiryo merasa jenuh sehingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keraton dengan mengajak istrinya yang dikenal dengan nama Nyai Tumbu. Selang beberapa tahun kemudian, Raden Aryo Wiryo sempat mengabdi di Keraton Mataram pada zaman kejayaan Sultan Agung Hanyorokusumo. Kemudian ditugaskan oleh Sultan Agung untuk berangkat ke Cirebon pada masa itu. Beliau mengembara hingga sampai di bagian utara lereng Gunung Slamet dan beliau menetap di daerah tersebut. Raden Aryo Wiryo adalah orang pertama yang membuka lahan perkampungan di tempat itu sampai banyak orang berdatangan ke daerah itu untuk berguru kepada Raden Aryo Wiryo dan akhirnya menetap di daerah tersebut. Karena itu Raden Aryo Wiryo memberi nama tempat tersebut Kampung Keputihan, yang artinya daerah yang masih asli tak terjamah peradaban agama selain Islam. Masuknya ajaran Islam. Suatu ketika, Kampung Keputihan ini didatangi oleh pengembara dari utusan Cirebon bernama Kiai Elang Sutajaya yang merupakan santri Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Santri tersebut bermaksud untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian Raden Aryo Wiryo dan para pengikutnya berkenan untuk mendalami ajaran agama Islam agar lebih memantapkan keimanan para pengikutnya. Pada saat itu Kampung Keputihan sedang dilanda wabah pagebluk seperti banyak tanah longsor dan penyakit gatal-gatal atau gudigen menurut bahasa setempat. Sehingga Kiai Elang Sutajaya, santri dari Syekh Sunan Gunung Jati, mengajak Raden Aryo Wiryo dan para warga Kampung Keputihan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut
dilakukan dengan ritual yang sekarang ini dikenal sebagai ruat bumi. Ruat bumi dilakukan dengan cara menyembelih kambing kendit dan menyajikan hasil bumi seperti pala pendem dan sayur mayur. Ritual ini bermaksud memberikan rezeki yang akan disedekahkan kepada para fakir miskin. Ritual tersebut terjadi pada bulan Asyura atau bulan Muharram dan turun-temurun sampai saat ini. Pada saat berdoa dengan tasyakuran, tahlilan, dan manakib kala itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir secara gaib dan memberikan sebuah guci sakti, di mana guci sakti tersebut sudah diisi dengan doa Kanjeng Sunan agar penduduk kampung Keputihan yang terjangkit wabah gatal segera meminum air guci tersebut, dan pojok-pojok kampung Keputihan agar dipercikan air guci tersebut untuk menghilangkan kerusakan akibat bencana alam. Semenjak itu, karena guci yang berisi air yang sudah didoakan Sunan Gunung Jati ditinggal di kampung Keputihan dan selalu dijadikan sarana pengobatan, maka masyarakat menyebut-nyebut guci. Sehingga Kiai Klitik atau Raden Mas Aryo Wiryo selaku kepala desa Keputihan merubah nama desa tersebut menjadi Desa Guci. Sehubungan dengan terbatasnya air di dalam guci keramat tersebut, sang wali pada malam Jumat Kliwon pada waktu itu menancapkan tongkat saktinya ke tanah, dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa mengalirlah air panas tanpa belerang yang penuh rahmat ini. Nah, sampai saat ini setiap malam Jumat Kliwon banyak orang datang dan mandi di tempat pemandian air panas ini untuk mendapatkan berkah. Bagi masyarakat sekitaran objek wisata, guci adalah air hangat yang mengalir deras dari ujungnya terus menerus tanpa henti. Kehangatan airnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Oke, itu sekilas dari asal-usul nama guci. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang letak geografisnya, suhunya berapa, dan lain-lain, saya informasikan bahwa objek wisata Guci sudah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Di sana sudah disediakan tempat pencucian tangan beserta sabun, kemudian himbauan-himbauan, spanduk, banner untuk menjaga jarak dan lainnya. Sehingga kawan-kawan semua yang penting ketika ke sana mematuhi protokol tersebut, bawa masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya. Biaya masuk objek wisata Guci saat ini per orang 10.000. Belum termasuk biaya parkir sepeda motor 5.000. Kemudian di sana suhunya sekitar 20 derajat Celcius. Kami sarankan bawa baju penghangat, kemudian sarung tangan, bawa payung. Bagi pengendara sepeda motor, bawa jas hujan karena di sana hujan. Di objek wisatanya hampir setiap 10 menit sekali hujan. Jadi kami sarankan jika ingin bepergian ke sana dari pagi hari, karena setelah zuhur sampai sore hujan. Kemudian pemandian kolam air panas yang berjumlah 13 mata air masih ditutup karena belum ada instruksi dari Satgas Covid Jawa Tengah. Tapi tidak perlu khawatir, kolam renang yang khusus tapi berbayar, yang private, itu sudah bisa dinikmati. Tapi yang umum, yang berupa aliran sungai, itu masih ditutup. Bagi kalian kaum milenial, di objek wisata Guci, pengelola wisata menyediakan
spot objek foto-foto yang instagramable. Namun diperlukan usaha sedikit ekstra karena harus menanjaki bukit terlebih dahulu. Tapi di sana rasa lelahnya terbayarkan oleh bagusnya panorama. Kalian harus coba. Berbayar, tanya saja ke pengelola ya. Demikianlah informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Bagi yang request video selanjutnya bisa komen di kolom komentar. Ditunggu like, share, and subscribe-nya agar kami makin semangat dalam berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.